Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rizka Wahyuni. Selamat siang juga teman-teman semua. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan judul Pasar dan Kebijakan Pemerintah yang nantinya akan dibacakan oleh teman-teman kami kelompok 3. Perkenalkan dulu, nama saya Febriansyah. Saya di sini sebagai moderator. Dan nanti akan dibacakan oleh kelompok kami, yaitu ada Hani, Ika Anggraini Putri, Ili Muzaki, Irmayanti, dan Kiki Apriani. Oke, baik, materi pertama akan dibacakan oleh Hani. Silahkan Hani. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Pasar tradisional. Menurut pengertian dari sumber-sumber yang digunakan, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau swasta berbentuk stand, los, toko, atau kios di mana terjadi kegiatan tawar-menawar dalam aktivitas perdagangan antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan. Sedangkan konsumen yang membutuhkan barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa mendapatkannya di pasar tradisional. Pasar modern. Pada dasarnya, pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang mana produknya bisa dijual dengan harga pas, sehingga di dalamnya tidak akan ada kegiatan tawar-menawar pada harga barang antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Berbagai produk yang diperjualbelikan di pasar ini adalah produk yang sudah teruji kualitasnya dan harganya sudah dibanderol dengan harga yang sesuai. Biasanya, pasar modern ini berada di suatu perkotaan atau pinggiran kota dengan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman. Di dalam pasar ini banyak sekali produk yang dijual, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Beberapa contoh dari pasar modern yang ada di sekitar kita adalah Matahari Department Store, Ramayana, Hypermart, Carrefour, Hero, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Unsur-unsur pasar antara lain yang pertama penjual, orang yang menjual atau barang dagangan yang berkali-kali dijual. Pembeli memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang atau membayar. Yang ketiga barang dan jasa yang diperjualbelikan, barang yang diperdagangkan untuk kemudian ditukar dengan uang. Yang keempat alat pembayaran, alat yang digunakan oleh penjual maupun pembeli dalam pasar yang telah disepakati oleh keduanya, biasanya berupa uang, obligasi, saham, cek, dan lain-lain. Yang kelima, tempat, yaitu ruang atau bidang, rumah, desa, yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, sistem. Sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap dalam membentuk suatu kesatuan terpadu. Yang ketujuh, perantaran atau agen. Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangan dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjual. Dan yang terakhir, distributor. Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Selanjutnya adalah syarat-syarat pasar. Syarat-syarat pasar adalah sebagai berikut. 1. Terdapat barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. 2. Ada calon penjual dan calon pembeli yang saling berinteraksi untuk melakukan jual beli. 3. Terjadinya kesepakatan harga atas barang yang diperjualbelikan atau antara penjual dan pembeli. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang. 2. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi atau membuat perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, melakukan kebijakan fiskal dan moneter.
Adapun kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Di dalam perekonomian, kedua kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan. Di antaranya, satu, untuk mengatasi masalah-masalah pokok makroekonomi yang timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Kemudian kedua, untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat, tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Yang kedua, peran pemerintah dan mekanisme pasar. Interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer, bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Fungsi pemerintah dalam perekonomian. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu 1. Barang dan jasa publik. 2. Barang dan jasa private. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contohnya, barang dan jasa publik yaitu adalah jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contohnya, pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Baik, terima kasih Mas Febriansyah. Saya akan melanjutkan presentasi, akan menyimpulkan presentasi dari teman-teman tadi yang dengan judul Pasar dan Kebijakan Pemerintah. Untuk kesimpulannya, saya akan bacakan. Pasar merupakan salah satu tempat yang mengakomodir transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat terpenuhi dan tercukupi kebutuhan baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi secara menyeluruh. Demikian untuk kesimpulannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Febriansyah. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 yang berjudul Pasar dan Kebijakan Pemerintah. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.